Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, nah alhamdulillah ini sore hari di Ponpes Tekian Al Mubarok Cinangka. Kami ini sedang persiapan acara halal bihalal Ponpes Al Mubarok santri jemaat dan alumni sekaligus istighosa akbar nanti malam Senin. Kebetulan nih sudah hadir bersama kita semua ini menantu saya nih, Gus Aziz Jazuli, kayaknya mengajak debat nih sekitar kitab Gunyah Si Abdul Qadir Jailani, mungkin sedang ramai diperbincangan di YouTube. Nah, beliau ini menantu saya, nih terjadi nih menantu ngajak debat dengan mertuanya Gus Aziz Jazuli RCMH keluaran Yaman. Silakan, nggak mundur nih saya walaupun mertuanya keluaran pondok pesantren Lomen. Silakan Gus Aziz menanya, dibaca. Sebenarnya bukan debat lah, nah, pada diskusi aja. Diskusi. Oh ya udah nggak apa-apa. Mau debat nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nggak bakalan mundur di keluaran pondok Rombeng dengan Yaman. Baca dulu tuh ya, judulnya. Ini di kitab Al-Gunyah karya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di bab tasawuf. Kitab ada bil muridin minal fuqara is-shadiqin saliki tariqi sufiyah ila akhiri. Ya. Di sini di dalam setelah itu pasalnya membahas tentang irodah, murid dan murad. Ya. Simpel aja. Jadi kalau irodah, murid dan murad menurut ilmu thariqah itu bagaimana sih, Bah, sebenarnya? Pertanyaannya gampang amat Gus Aziz. Irodah itu kehendak, keinginan yang kuat berdasarkan mujahadah seseorang agar dia wusul pada Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, kehendak, keinginan seseorang untuk melawan hawa nafsu buruknya, hawa nafsu mazmumnya, agar mendapatkan hawa nafsu mahmudnya, sehingga dia bisa sampai kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, dengan keyakinan yang penuh berdasarkan ilmu thariqah, ilmu tasawuf yang bersanad. Nah, itu irodah ya. Contohnya, dia keluar dari adat kebiasaan manusia. Contohnya, ketika kita ini tidurnya nyenyak dari jam 12 sampai subuh, beliau ini melawan keinginan tidur sampai dari jam 12 sampai subuh. Dia tidur hanya 1 jam. Itu dia irodah. Yang kemudian ketika kita ini orang umum ini makannya umpamanya sehari 3 kali, dia cukup sehari hanya waktu buka pun itu hanya 1 kepal nasi dan air. Dia melawan nafsu untuk makan. Begitu juga ketika dia sahur. Ketika hawa nafsunya ingin makan 1 piring, dia tahan. Dia hanya makan sekepal, minum dengan setetes air. Itulah irodah, melawan nafsu. Kenapa? Karena ingin sampai pada Allah, sehingga nafsu buruknya itu tunduk. Sehingga dengan ketundukan nafsunya, dia bisa sampai wusul pada Allah, menjadi kekasihnya Allah, Habibullah, sampai pada murad. Nah, begitu. Lalu apakah yang disebut murid? Murid adalah seorang yang sedang punya kehendak menuju Allah, wusul pada Allah, agar cinta pada Allah, agar tunduk takluk pada Allah, tetapi metodenya, kurikulumnya, keilmuannya masih mengikuti metode bimbingan seorang mursyidnya. Contoh, beliau pokoknya diperintahkan oleh mursyidnya untuk baca zikir sehari semalam harus 70.000. Nah, itu masih dia lakukan. Ini murid nih, dia baca tiap hari 70.000, terus naik lagi sampai 100.000, dia lakukan itu. Dan dia harus saum sampai 100 hari, dia lakukan. Jadi masih mengikuti kurikulum mursyidnya. Itu masih murid, ya. Tapi kalau murad sudah tidak bisa lagi dia melakukan itu walaupun ingin. Contohnya, Gus Aziz diberi oleh Abah harus melaksanakan suluk, baca zikir 70.000 sehari semalam. Udah dilaksanakan, pada satu kesempatan Gus Aziz mau melakukan itu sampai 70.000, ternyata baru sholat sudah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah diniatkan mau membaca 70.000, baru 7 kali selesai. Badan bergerak,
tajri dunal ikhtiar, bergerak tanpa keinginan Gus Aziz. Siapa? Ya Allah yang mengendalikan. Gus Aziz sendiri heran loh, kenapa? Nah, berarti itu sudah murad. Dan kemudian ketika Gus Aziz sudah menyiapkan mau makan sahur ini mau makan hanya sekepal, ternyata tidak bisa. Makanya malah dihabiskan satu piring. Tapi bukan keinginan Gus Aziz. Karena badan ini, tangan ini bergerak tanpa Gus Aziz melawan, nggak mampu melawan. Berarti Gus Aziz sudah jadi murad. Nah, itulah dia sudah sampai pada khawariqul adat. Semua adat kebiasaannya bukan lagi keinginan dirinya. Siapa yang punya acara? Allah, protokolernya. Nah, memberikan langsung. Nah, dikenal dalam sebuah hadis, jika seseorang menjadi Habibullah, pendengarannya Allah yang mendengarkan. Melihatannya Allah yang seperti itulah diantaranya. Begitu Gus Aziz. Ada lagi jawab pertanyaan yang susah-susah lagi aja nih. Kumor. Tapi kalau dari keterangan tadi Bah ya, guru memberikan kurikulum kepada muridnya. Iya. Nah, tujuan dari kurikulum yang diberikan itu sesungguhnya apa sih Bah? Apakah hanya dengan mengejar pahala atau untuk mendapatkan pahala atau yang lain gitu Bah? Oh tidak, kalau muridin tidak begitu Jis. Dia sudah tidak mengejar pahala, nggak ada kamus pahala. Dia sudah mengejar ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atin mahabbata tawadhitu kama. Enggak dunia, enggak harta, enggak masyhur, enggak pengen disebut alim, enggak pengen disebut mursyid. Dia hanya untuk Allah aja. Untuk Allah, kepada Allah, dari Allah, menuju Allah, di dalam Allah, bersama Allah. Nggak ada dia tujuan ke makhluk. Surga pun nggak ada tujuan. Seperti itu. Makanya dia jadi itu disebut irodah, khawariqul adat, irodahnya, begitu. Terus ada lagi Bah, di sini menyebutkan wa yusamma bi asma'in la ya'lamuha illallah wa yattali'u ala asrarin takhussuhu fala yabuhu biha inda ghairillahi azza wa jalla. Dia itu diberi nama oleh Allah dengan nama-nama yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. Dan dia diberitahu rahasia-rahasia yang hanya khusus kepadanya. Dan dia tidak diperbolehkan untuk menyebarkan rahasia itu kepada selain Allah. Nah begini, wa yusamma bi asma'in la ya'lamuha illallah, dan kesananya. Dan murad ini atau Habibullah ini fi jumratil awliya ini, ketika dia ruhiyahnya sudah menghadap Allah, roh idhafinya sudah menghadap Allah, nuqat gaibnya menghadap Allah, jiwanya menghadap Allah, batinnya, qalbunya, latifah 7 latifahnya, muraqabah 20 muraqabahnya, semua sudah menghadap Allah, sirnya sudah menghadap Allah. Karena ini perjalanan thariqah ruhaniyah, perjalanan ruhaniyah, bukan perjalanan jasmaniah nih, lebih kepada khusus pada ruhaniyah. Sudah semuanya menghadap Allah, sehingga dia bisa melihat Allah dengan bukan penglihatan mata, penglihatan ainul basirah, bahkan berdialog, berbincang-bincang dengan Allah karena dia kekasih Allah. Tentu ketika hamba tersebut, sang wali tersebut, murad tersebut sedang berbincang dengan Allah, kan itu yang berbincang dengan ruh, kontak antara ruh dengan ruh, rasa dengan rasa, nukot gaib dengan Allah, roh idhaf dengan Allah. Maka tentu Allah pun akan menyebut, memanggil dia, nggak mungkin nggak manggil nama. Nah mungkin inilah siratan dari kalimat yusamma bi asmain la ya'lamuha. Allah menyebut orang tersebut, ruh mahbub ini, Habibullah ini, dengan sebutan sesuatu nama. Makanya dia tidak ada yang tahu kecuali Allah itu sendiri. Dan sekalipun ini sang hamba ini, Habibullah ini tahu, dia pun dilarang untuk menyampaikannya kepada orang lain. Mengapa? Karena nanti banyak orang yang nggak percaya, timbul perdebatan. Kenapa? Karena persoalan ruhania ini tidak bisa disaksikan orang yang lain, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, nggak bisa dibuktikan, dilihat atau disaksikan, nggak bisa. Nah ini akan menimbulkan perdebatan. Sementara manusia, segala sesuatu kebenaran itu kan umumnya harus ada bukti dan saksi. Nah ini nggak bisa. Namanya bukan ruhania, bukan spiritual yang tinggi kalau harus ada yang menyaksikan. Tapi yang menyaksikan nanti harus derajatnya harus wali lagi dong. Ini antara makhluk dengan khalik. Nah, kemudian sampai terbuka rahasia betul-betul lah. Karena ketika Allah Ta'ala sudah menyintai hambanya,
karena Allah sendiri itu ingin dikenal oleh hambanya, maka Allah dia akan berrahasia pada hamba tersebut. Nah, rahasia makhluk ada di dalam Allah, rahasia Allah ada di dalam makhluk. Nah, makhluk yang mana? Makhluk yang Habibullah. Tidak ada hijab antara makhluk dengan Allah. Tidak ada hijab. Allah membukakan dirinya karena Allah ingin dikenal. Nah, salah satu pengenalan Allah kepada orang tersebut direfleksikan terhadap dirinya sendiri. Yang mana? Makanya ayatnya wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, apakah kau tidak lihat bagaimana keagungan Allah Ta'ala yang ada di dalam dirimu. Nah, ini yang disebut ma'rifat. Beliau itu mengenal dirinya pasti mengenal Allah. Yaitu kan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nafsahu yang mana? Yang tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau dia sudah mengenal dirinya, kelemahannya, dosanya, dan kemudian dia ingin menghilangkan dosa-dosa, membersihkan dari dosa, kemudian kelemahan itu, kemudian dia pasti dia akan mencari siapa yang lebih agung, pasti Allah. Siapa yang hebat, pasti bukan aku. Nah, itu berarti mengenal Allah. Itu ayatnya. Gitu, Gus Aziz. Kemarin itu bah saya nonton itu, nyimak video Jatman itu bah, ya. Kan ada bahas masalah Jatman. Itu membahas mengenai masalah asma rohani atau isim ruh itu. Jadi gimana ya, kayak nggak mendapatkan titik temu gitu Pak. Jadi ini mah yang dibahas rohani, tapi kok yang untuk mengomentarinya itu menggunakan ilmu dohir gitu Pak, kayak nggak sinkron gitu tuh. Itu gimana sebenarnya tuh seharusnya gitu. Ya begini kalau ini lapangan syariat, maka kita harus menggunakan syariat. Tetapi kalau ini sudah lapangan tasawuf, lapangan hakikat makrifat, maka mengomentarinya pun harus berdasarkan tasawuf, berdasarkan tarekat hakikat makrifat. Kalau tasawuf dikomentari dengan syariat, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa sinkron, pasti ada perdebatan. Jadi, maka oleh karena itu saya bilang tadi, mestinya ilmu-ilmu yang kelas-kelas tertentu seperti ini tidak mudah untuk diviralkan sebetulnya, karena itu takut menimbulkan kalau kata ulama dulu itu fitnah. Makanya dia hanya khusus ke orang-orang tersendiri untuk menimbulkan fitnah. Nah, seperti itu. Tapi karena zaman ini saya juga nggak tahu kenapa sebabnya ada konten ini, ya mungkin sudah seharusnya dibuka, ya tentu akan ada perdebatan. Nah, ini tanggung jawab kita untuk menyikapinya. Begitu Gus Aziz. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Oke. Demikian para hadirin. Nah, ini menantu saya sudah selesai nih diskusi dengan saya. Alhamdulillah, semoga ini menjadi manfaat untuk kita. Tetapi mohon maaf, bukan berarti saya ini orang yang ngerti dan paham, tidak. Ini untuk diskusi dan berbagi pengetahuan kepada para hadirin. Mudah-mudahan ada tambahan kepada saya supaya makin bertambah kualitas ilmu saya dan ibadah saya dan kemakrifatan saya kepada Allah Ta'ala dan kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.